Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, suatu ketika Zunnun al-Misri sedang berjalan di atas pegunungan Antiokhia. Tanpa diduga Zunnun bertemu dengan seorang perempuan yang terlihat gila. Perempuan tersebut memakai jubah dari kain wol, seperti yang dijelaskan dalam Kitabiyatul Aulia, wa Tabakat al-Asfiyah, karya Abu Nuaim al-Asfahani. Zunnun al-Misri kemudian memberikan salam kepada wanita tersebut. Sang wanita pun menjawab salamnya, lalu berkata kepada Zunnun, "Bukankah engkau Zunnun al-Misri?" Mendengar perkataan tersebut, Zunnun pun kaget dan berkata, "Semoga Allah mensejahterakanmu. Bagaimana engkau bisa mengenaliku?" Perempuan itu lalu menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka tirai antara diriku dan hatimu, sehingga aku mengenalmu melalui jalinan komunikasi marifah cinta kepada Sang Kekasih Allah." Setelah wanita tersebut menjelaskan kepada Zunnun al-Misri, ia berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu masalah." "Tanyakanlah," kata Zunnun al-Misri kepada si perempuan. Perempuan tersebut kemudian bertanya, "Apa itu dermawan?" Zunnun lalu menjawab, "Mengeluarkan harta dan memberi." Mendengar jawaban Zunnun, wanita tersebut langsung berkata, "Ini kan kedermawanan di dunia, lantas apa itu kedermawanan dalam agama?" Zunnun lalu menjawab, "Bersegera menuju ketaatan kepada Allah." Perempuan tersebut pun kembali berkata, "Kalau begitu, jika engkau sudah bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau mengharapkan kebaikan balasan darinya?" Zunnun pun menjawab, "Iya, aku berharap 1 dibalas 10. Perempuan tersebut lalu menasihati Zunnun, "Mintalah agar ketentuan ini dihapus dalam agama. Ini ketentuan yang buruk dalam agama. Bersegera menuju ketaatan kepada Allah itu adalah bahwa Allah mengetahui isi hatimu, sedangkan engkau tidak mengharapkan sesuatu pahala sebagai balasan atas sesuatu ketaatan. Wahai Zunnun, aku ingin bersumpah atas namanya, untuk meraih syahwat kesenangan sejak 20 tahun silam, tapi aku malu kepadanya. Karena aku takut menjadi seperti pekerja bayaran yang tidak tahu diri, yang jika bekerja sedikit sudah menuntut upah. Akan tetapi, aku hanya ingin beramal karena rasa cinta dan keagungannya." Setelah berkata seperti itu, perempuan tersebut lalu pergi meninggalkan Zunnun. Dari dialog antara Zunnun dan wanita tersebut di atas, kita bisa petik pelajaran. Terkadang manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengharap imbalan, bahkan tak jarang beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya saat ada butuhnya saja. Sehingga manusia sering mengharapkan imbalan atas ibadah yang dilakukannya. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rahmat kepada seluruh alam yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, manusia sering tidak sadar diri dan tidak bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seringkali merasa kurang. Kealpaan manusia ini mengakibatkan di setiap ibadah yang dilakukan, selalu mengharap-harap balasan. Oleh karena itu, hendaknya manusia menjauhi sikap bergantung pada amal yang kita lakukan seperti sedekah, puasa dan lain sebagainya. Hendaklah, sedikit demi sedikit, kita menggantungkan keyakinan kita hanya kepada cinta, anugerah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amalan yang kita lakukan, belum tentu menjamin kita terlepas dari siksa neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga." "Engkau juga tidak wahai Rasulullah?" tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, "Aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah." Hadis di atas menunjukkan sesungguhnya amal bukanlah sesuatu yang akan memberikan garansi kepada kita semua untuk masuk ke dalam surga. Karena surga akan diberikan kepada mereka yang diridai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa di setiap selesai melakukan salat, kita biasa dianjurkan untuk membaca doa, "Ya Allah, aku meminta ridho dan surgamu." Jika kita selalu berharap dan bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mudah terjebak menggantungkan harapan kita kepada amal, entah itu yang besar maupun kecil. Sebaliknya, jangan sampai gara-gara amal kita tidak memberi garansi mendapatkan surganya nanti, kita menjadi tidak mau beramal. Peringatan agar tidak selalu bergantung pada amal adalah supaya kita tidak menjadi sombong atas amal perbuatan, juga agar selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena di dunia ini hati seorang hamba selalu diuji, sejauh mana ia menggantungkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.